Rumah Data Kependudukan adalah kelompok kegiatan masyarakat yang berperan dalam menyediakan data dan analisis kependudukan pada tingkat desa atau kelurahan di lingkungan Kampung KB sebagai usaha dalam penyediaan informasi publik pada bidang kependudukan dan memenuhi kebutuhan intervensi yang tepat sasaran dan tepat guna. Rumah Data Kependudukan dibentuk berdasarkan prinsip penyediaan data kependudukan yang valid dan terbarukan melalui skema dari, oleh, dan untuk masyarakat. Rumah Data Kependudukan berkedudukan sebagai kelompok kegiatan kerja yang berdiri sendiri. Tujuan Rumah Data Kependudukan adalah untuk menyediakan data publik dalam bidang kependudukan yang valid, terpercaya, dan terbarukan. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi program. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan, membangun kelompok kerja dalam bidang data pada tingkat mikro. Fungsi dari Rumah Data Kependudukan adalah sebagai pusat data dan informasi kependudukan, penyedia data basis bagi intervensi kependudukan, dan instrumen pendidikan kependudukan bagi masyarakat. Dalam rangka monitoring dan evaluasi program Rumah Data Kependudukan, rumah data yang sudah dibentuk perlu dilaporkan melalui kartu pendaftaran kelompok kegiatan Rumah Data Kependudukan yang diisi oleh Ketua Rumah Data Kependudukan. Kartu pendaftaran kelompok kegiatan Rumah Data Kependudukan dapat dilihat seperti ini. Untuk mengisi kartu tersebut, Bapak Ibu bisa masuk pada link berikut. Setelah Bapak Ibu masuk pada link tersebut, akan muncul tampilan seperti ini. Bagian pertama yang harus Bapak Ibu isi adalah identitas Rumah Data Kependudukan. Semua kolom yang memiliki tanda bintang merah wajib untuk diisi atau tidak boleh dikosongkan. Identitas yang pertama adalah kode registrasi Rumah Data Kependudukan. Kode ini merupakan kombinasi dari 2 angka kode provinsi, 2 angka kode kabupaten kota, 2 angka kode kecamatan, dan 2 angka nomor registrasi Rumah Data Kependudukan. Bapak Ibu bisa melihat contoh sebagai berikut. Untuk nomor registrasi diisi oleh UPT kecamatan. Identitas Rumah Data Kependudukan kedua diisi dengan nama Kampung KB. Nama Kampung KB diisi dengan nama Kampung KB lokasi Rumah Data Kependudukan. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengisi informasi Rumah Data Kependudukan. Yang pertama adalah keberadaan SK pengukuhan pengurus Rumah Data Kependudukan. Jika SK ada, Bapak Ibu dapat mengisi nomor SK dan tanggal SK. Untuk pertanyaan nomor 11, Bapak Ibu dapat memilih salah satu sesuai pejabat yang menandatangani SK pengukuhan tersebut. Selanjutnya, untuk sumber dana kegiatan, Bapak Ibu bisa memilih satu kotak atau lebih sesuai dengan sumber dana kegiatan yang digunakan untuk pengelolaan Rumah Data Kependudukan. Selanjutnya, untuk kepemilikan bangunan, kita pilih salah satu sesuai dengan status kepemilikan bangunan atau tempat. Untuk kolom penggunaan bangunan, pilih salah satu status penggunaan atau tempat Rumah Data Kependudukan. Pilihan yang tersedia adalah khusus bila penggunaan bangunan tersebut hanya diperuntukkan bagi Rumah Data Kependudukan. Bersama, bila penggunaan bangunan Rumah Data Kependudukan tersebut digunakan bersamaan dengan sekretariat organisasi lain atau fasilitas umum lainnya. Bergantian, bila penggunaan bangunan Rumah Data Kependudukan dijadwalkan bergantian atau bergiliran dengan sekretariat organisasi lain atau fasilitas umum lainnya. Sewaktu-waktu, bila bangunan yang digunakan untuk Rumah Data Kependudukan hanya saat ada keperluan Rumah Data Kependudukan saja. Bagian berikutnya yang harus diisi adalah data pengurus Rumah Dataku. Data pertama yang harus diisi adalah nomor induk kependudukan dari pembina atau dalam hal ini penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB dari lokasi Rumah Data Kependudukan. Kolom berikutnya diisi dengan nama pembina atau PLKB. Kemudian selanjutnya, memilih salah satu keterangan apakah pembina atau PLKB tersebut sudah pernah ikut serta dalam pelatihan.
Data yang diisi berikutnya adalah nomor induk kependudukan, nama, dan keikutsertaan pelatihan untuk ketua rumah data, wakil ketua rumah data, dan seksi-seksi yang ada dalam kepengurusan rumah data. Selanjutnya, bagian yang harus diisi adalah ketersediaan sarana di rumah data. Sarana rumah data tersebut terdiri dari papan nama rumah data kependudukan, sarana penyajian atau display data, jaringan listrik, jaringan internet, komputer, printer, meja dan kursi, rak buku, dan pojok kependudukan. Bagian terakhir adalah ketersediaan data di rumah data. Data tersebut diantaranya data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh kader atau pengelola rumah dataku dengan cara tertentu pada periode tertentu. Misalnya, data jumlah jiwa dan rumah tangga yang terdampak bencana alam, dikumpulkan oleh pengurus rumah dataku. Data aktivitas kampung KB, misalnya, data kegiatan posyandu, PAUD, Poktan BKB, BKR, BKL, PIKR, UPPKS, dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan pembangunan berbagai sektor, misalnya pembangunan jalan, jamban keluarga, pengadaan air bersih, bedah rumah, dan lain-lain. Serta aktivitas masyarakat lainnya di rumah dataku seperti tanaman pekarangan, rumah baca, dan aktivitas lainnya. Data administrasi kependudukan, yaitu data registrasi vital yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau desa atau kelurahan. Data pendataan keluarga merupakan hasil pendataan keluarga yang terdiri dari data demografi, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Data terakhir adalah data statistik rutin, yaitu data hasil kegiatan pengendalian lapangan. Setelah selesai mengisi Google Form, silakan menekan tombol Submit pada bagian bawah formulir. Pada halaman selanjutnya, jika Anda merasa ada kesalahan dalam data yang baru saja Anda masukkan, Anda dapat menekan tombol Edit Respon Anda. Atau, jika Anda ingin melanjutkan dengan memasukkan formulir K0 yang lainnya, silakan tekan Kirim Tanggapan Lain. Satu Google Form K0 hanya untuk satu rumah data. Bapak Ibu wajib untuk meregistrasikan seluruh rumah data yang ada di wilayah Bapak Ibu. Terima kasih.